Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Salah satu film yang dinobatkan sebagai film terbaik tahun 2019 adalah berjudul Parasit. Film sederhana tapi memiliki daya tarik luar biasa sehingga tak terlupakan, yang daripada nasi dan lauk pauk di piring Anda keburu habis sebelum video ini dimulai, maka langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga miskin bernama keluarga Kim. Ada, kita panggil saja si ayah, si ibu, si kakak, dan si adik. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kumuh yang lokasinya rata dengan permukaan jalan raya, tepat di bawah sebuah kafe yang ada di atasnya. Oh, Yogi! Keluarga Kim ini bisa dikatakan adalah keluarga pengangguran yang hanya mengandalkan hidup dari kerja serabutan yang tentu saja tidak tetap. Bahkan untuk internetan sekalipun, si kakak dan si adik harus numpang wifi cafe yang kebetulan sudah diganti passwordnya. 야, 윗집 아줌마랑 아이패드 구석구석 그 사사시 너 언제 피지? 일로 바싹 올라와봐. 얘들아? Dan inilah salah satu penghasilan mereka untuk bertahan hidup, yaitu melipat bungkus pizza tepat saat ada kegiatan fogging yang membuat mereka semua harus dipuuk hasep akibat dari lokasi kontrakan yang rata dengan jalan raya. Keesokannya mereka pun dikomplain terkait lipatan bungkus pizza yang salah sehingga upahnya harus dipotong 10%. Namun berkat kelihayan cocot si kakak dan si adik yang terkolaborasi dengan sempurna, mereka akhirnya bisa menerima upah full sesuai yang diharapkan. Malamnya saat mereka sedang makan malam bersama, muncullah seorang pemuda rapi yang merupakan sahabat dekat si kakak waktu SMA, di mana ia datang untuk memberikan titipan dari kakeknya, yaitu sebuah batu yang dipercaya bisa mendatangkan rejeki, sekaligus mengunjungi si kakak yang sudah lama tak berjumpa. 추상적으로 볼 수도 있고. Di depan warung ketika sedang minum bersama, si teman pun menceritakan kehidupannya saat ini yang sedang berencana kuliah di luar negeri, di mana ia juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai guru les bahasa Inggris untuk orang kaya. Mendengar si kakak masih pengangguran dan kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit, si teman pun dengan baik hati menawarinya sebagai guru les pengganti, menggantikannya dirinya yang akan kuliah di luar negeri. Hal itu bukan tanpa alasan, karena ternyata si kakak sebenarnya adalah pemuda cerdas yang sempat mendapat nilai pelajaran bahasa Inggris terbaik waktu SMA, sehingga si teman yakin jika si kakak adalah orang yang tepat untuk menggantikan profesinya tersebut. 고2. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. Sesuai saran dari si teman yang menjelaskan tentang orang-orang kaya yang tidak terlalu mementingkan dokumen seperti ijazah dan lain-lain, si kakak pun meminta bantuan adiknya yang suka main warnet untuk membuat ijazah dan dokumen palsu demi untuk sekedar formalitas agar tampak lebih meyakinkan. 마무리. Mendengar putranya akan diinterview kerja, ayah dan ibu pun sangat senang dan bangga mendengarnya. Yang setibanya si kakak di rumah orang kaya yang dimaksud, ia pun langsung disambut oleh ART bernama, kita panggil saja si Bibi, yang mempersilahkannya untuk masuk dan menunggu nyonya datang menemuinya. 유명한 분인데 그분이 사시던 집이잖아요, 여기가. 여기 앉아서 좀 기다리세요, 사모님. Inilah sang nyonya pemilik rumah mewah ini. Sesuai apa yang dikatakan si teman, nyonya pun tidak terlalu peduli dengan ijazah yang si kakak bawa, tetapi lebih kepada kemampuannya dalam mengajar bahasa Inggris untuk putrinya yang masih duduk di bangku SMA. 민혁쌤 소개로 오신 거니까. 잘 아시겠지만 Karena ini adalah hari pertamanya si kakak, nyonya pun ingin ikut melihat bagaimana caranya mengajar, di mana si kakak benar-benar memanfaatkan momen itu dengan baik ketika ia tiba-tiba mengambil tangan Yuli alias putrinya si nyonya untuk merasakan detak jantungnya sambil memberikan kata-kata motivasi yang ia dapatkan dari Google bahwa untuk menyelesaikan soal ujian diperlukan ketenangan yang hakiki, bukan dengan jantung yang deg-degan. 심장이 기세 실전은 Karena les dibayar per sekali pertemuan, si kakak pun langsung mendapatkan upah pertamanya yang cukup lumayan. Di mana di situ kita juga akan diperkenalkan dengan anak bungsunya si nyonya bernama Dasung yang diketahui sangat aktif dan suka menggambar sekaligus sangat susah diatur. 애가 근데
매니아 기질이 좀 있는 거고요. Dan lagi, si kakak benar-benar memanfaatkan semua momen yang ada dengan sangat baik ketika ia terfikir untuk memberikan adiknya sebuah pekerjaan di mana si kakak mengaku kenal dengan seseorang yang sangat ahli di bidang seni sekaligus psikologi anak dan merekomendasikan kepada si nyonya untuk membayar orang itu agar anaknya lebih mudah diatur. 유니크하면서도 뭐 예중, 예고, 입시까지 뭐 다 커버해주는. Dan ya, orang itu tentu saja adalah si adik yang boro-boro menguasai seni dan psikologi, kuliah saja tidak pernah. Namun dengan kelihayan berbicara serta informasi dari internet, si adik bisa dengan mudah membuat si nyonya percaya bahkan berakting layaknya seseorang yang sangat profesional. 다송아, 다송이 일어나. 박다송, 다송아. 다송이는 올라가 있어. 저기 벌써 끝내셨나 봐요. Dan sungguh, baru setengah jam mengajar, si adik sudah berhasil membuat si bocil Dasung patuh dan bersikap sangat sopan. Di hadapan si nyonya, si adik mengaku menggunakan treatment khusus yang ia pelajari selama kuliah di Oxford University. Padahal yang ia lakukan tidak lebih dari hanya menggunakan cara biasa, yaitu bersikap seperti anak-anak, pahami apa yang anak kecil mau, bermain dengan mereka, berperan menjadi seorang kakak, termasuk menyuruh si bocil Dasung untuk berakting memberi salam yang sopan seperti yang si nyonya lihat barusan. 다송이한테 무슨 일이 있었나요, 1학년 때? Beralih ke si kakak yang sedang memberi les kepada Yuli, di situ Yuli tampak cemburu melihat si kakak sempat datang bersama dengan seorang gadis yang sebenarnya adalah adiknya sendiri. Sehingga di situ si kakak mulai sadar bahwa Yuli sudah naksir kepadanya, sehingga itu menjadi senjata yang cukup kuat untuk ia bisa menjadi guru les tetap di keluarga kaya raya ini. Tak lama muncullah suami si nyonya yang baru pulang kerja, kita panggil saja si Tuan. Melihat si adik harus pulang sendirian malam-malam, si Tuan pun menyuruh supir pribadinya untuk mengantar si adik pulang. Yang dalam perjalanan, si supir dengan baik hati menawarkan si adik pulang langsung ke rumahnya. Namun hal itu jelas tidak mungkin karena mereka tahunya si adik adalah orang sukses yang baru pulang kuliah dari luar negeri. Sehingga si adik pun meminta si supir untuk cukup antarkan saja ia ke stasiun kereta. Persis seperti kakaknya, si adik juga tak ingin menyia-nyiakan sebuah momen ketika ia diam-diam melepaskan celana dalamnya untuk diletakkan di bawah jok belakang dengan harapan si Tuan akan menemukannya dan membuat si supir dipecat dari pekerjaannya demi agar ayahnya bisa menggantikan posisi si supir pribadi tersebut. Dan benar saja, keesokannya saat pulang kerja, si Tuan benar-benar terkejut saat menemukan celana dalam wanita terselip di bawah joknya. Beliau tidak langsung menegur supirnya, melainkan membawanya ke rumah untuk diunjukkan kepada istrinya. 아, 용기세 이 미친 새끼 진짜. 어우, 이게 뭐야? Sama seperti si Tuan, nyonya pun benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mereka berdua pun jadi berpikiran aneh-aneh tentang supir pribadi mereka yang menggunakan mobil mewahnya untuk dijadikan tempat berhubungan. Anda semua pasti sudah paham lah. Yang karena mereka adalah orang terhormat yang sangat menjaga nama baik, Tuan dan nyonya pun berencana untuk memecat si supir dengan alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. 당신이 점잖고 무난한 핑계거리 하나 만들어서 조용히 내보낼 수 있지. Tanpa mereka berdua sadari, si adik diam-diam menguping pembicaraan itu yang sebelum ia pulang, si adik pun dengan halus memancing nyonya agar membicarakan tentang alasan dipecatnya si supir, sehingga disitulah si adik langsung mengambil kesempatan dengan merekomendasikan seorang supir profesional yang sudah 30 tahun bekerja yang tiada lain adalah ayahnya sendiri. 정말 만나보시겠어요? 이게 베스트인 것 같아요. 일종의 뭐랄까. Tak ada yang mustahil di dunia ini, itulah kata yang cocok untuk keluarga Kim, di mana si ayah yang kebetulan pernah menjadi supir transportasi umum semacam angkot pun langsung dibawa si kakak ke sebuah showroom mobil mewah untuk diberitahu tentang apa saja hal yang perlu si ayah ketahui, sehingga ketika waktunya tiba, si ayah tidak akan terlalu canggung dalam pengeksekusiannya. 고요하게. 감사합니다. Hasilnya, si Tuan cukup puas dengan supir rekomendasi dari si adik. Persis seperti kedua anaknya, si ayah benar-benar pintar akting dan membuat si Tuan merasa nyaman disetirin olehnya. Sehingga fix, ia pun langsung diterima bekerja sebagai supir pribadi di keluarganya si Tuan. 아주
역시 코너링이 훌륭하시네요. Tak berhenti sampai situ saja, setelah berhasil menyingkirkan supir pribadi keluarga kaya ini, mereka pun berencana untuk menyingkirkan si Bibi untuk digantikan dengan ibu mereka. Namun masalahnya, si Bibi sudah sangat lama sekali bekerja di rumah ini, bahkan sebelum keluarga si Tuan tinggal di rumah tersebut, karena dulunya si Bibi adalah ART-nya seorang arsitek yang juga merancang rumah itu. Namun sekali lagi, tidak ada yang mustahil di dunia ini. 그런 여자를 도려내려면 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. 바뀌었는데 가정부는 안 바뀐 케이스구만. Berkat kedekatannya dengan Yuli, si kakak berhasil mengorek informasi tentang si Bibi yang alergi terhadap buah persik. Itulah alasan kenapa di rumah ini tidak pernah ada buah persik, yang sebenarnya Yuli sangat suka buah itu. Sehingga dengan sebuah rencana yang sangat matang, mereka pun mengerik serbuk yang terdapat pada kulit buah persik untuk ditaburkan ke kepala si Bibi. Sehingga inilah yang terjadi. 몸이 새빨개지고 호흡 곤란해져요. Masuk ke tahap kedua ketika si Bibi sedang mengantri ke dokter akibat alerginya. Si ayah pun berpura-pura selfie tepat saat ada si Bibi di belakangnya. Lantas ia pun menunjukkan foto tersebut kepada si Nyonya dan mengatakan bahwa si ayah tak sengaja mendengar percakapan tentang si Bibi yang menderita TBC alias penyakit pernapasan yang menular, dan menakut-nakuti si Nyonya terkait si bocil dasung yang lebih mudah tertular oleh penyakit tersebut. 환자가 부엌에서 설거지하고 음식도 만들고 침도 튀기고. Untuk lebih mematangkan rencana ini, si adik pun kembali menaburkan serbuk buah persik ke si Bibi tepat saat si Nyonya baru pulang belanja bersama si ayah. Ditambah si ayah menggunakan saus tomat yang ia tumpahkan pada secarik tisu yang berada di dalam tong sampah. Untuk mengurangi kecurigaan Nyonya, si ayah pun meminta maaf telah menceritakan hal ini, bahwa dia sama sekali tidak ada maksud untuk mengadu. Namun si Nyonya yang sudah termakan umpan pun memaklumi hal itu, dan bahkan sekarang ia sedang mencari alasan yang tepat untuk memecat si Bibi dari rumah ini. Keesokannya ketika baru pulang dari kantor, si Tuan pun curhat kepada si ayah tentang istrinya yang baru saja memecat si Bibi, di mana si ayah langsung melancarkan tahap terakhirnya, yaitu memberikan sebuah kartu nama perusahaan palsu yang menyediakan jasa pelayanan seperti supir ART dan lain-lain untuk mencari pengganti si Bibi di rumahnya. 안녕하세요. 얘기 들어보니까 완전 회원제라고 하던데. Alhasil, seluruh anggota keluarga Kim pun akhirnya bekerja di satu rumah yang sama tanpa majikan mereka menyadarinya, di mana si bocil tak sengaja mencium aroma yang aneh dari si ayah yang ternyata sama dengan aroma yang menyeruak dari tubuh si Bibi. 바쁜데 시간도 없는데 어떻게? 다승이 그만. Beruntung hal itu disadari oleh anak kecil sehingga Tuan dan Nyonya tidak terlalu curiga. Namun si ayah dan keluarga nampaknya harus lebih memperhatikan sabun dan parfum yang mereka pakai agar berbeda satu dengan yang lainnya. 뽑아도 말이야. 그 대졸자 4년제. 1 minggu berlalu, Tuan dan Nyonya beserta anak-anak pun akan pergi berkemah selama beberapa hari, sehingga ia menitipkan rumah kepada si ibu, di mana ini menjadi kesempatan untuk mereka bisa menguasai rumah ini meski hanya sebentar saja. 가족님 강아지 버전이 짱이다. 이거. Bak di rumah sendiri, keluarga Kim pun menikmati semua fasilitas rumah majikan mereka tanpa izin, bahkan mabuk-mabukan dengan meminum alkohol koleksi milik Tuan, di mana saat si ibu sudah mabuk berat, ia tak sengaja mengatai suaminya seperti kecoa yang tak berguna. Niatnya mungkin bercanda, tetapi si ayah rupanya sangat sensitif ketika ada orang yang seolah menginjak-injak harga dirinya, sehingga ia pun secara spontan langsung mengerah baju si Bibi dan... 듣자 하니까. Dan ya, terdengar suara bel pintu depan yang setelah dicek, ternyata itu adalah si Bibi, mantan pembantu rumah ini, di mana ia memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal.
Karena ingin si Bibi cepat pergi, si ibu pun membiarkannya masuk sendirian ke ruang basement. Namun karena si ayah takut si Bibi punya rencana jahat untuk menyingkirkan istrinya dari rumah ini, si ibu pun disuruh mengikuti si Bibi turun ke ruang basement yang ternyata ada sebuah bunker rahasia di belakang lemari yang alangkah terkejutnya ibu saat baru menyadari jika selama ini ada seorang pria yang hidup di sana yang ternyata adalah suaminya si Bibi. 아이고 뻔째. 알고서 일부러 지금 온 거예요. Rupa-rupanya sudah 4 tahun lebih si Bibi menyembunyikan suaminya di bunker rahasia ini. Hal itu terjadi setelah si suami terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh banyak rentenir termasuk DC pinjol. Si Bibi secara rutin memberikan stok makanan setiap larut malam ketika tuan dan nyonya sudah tidur, sehingga keberadaannya di tempat ini tidak pernah ketahuan sampai akhirnya si Bibi dipecat dari pekerjaannya. Dan ya, si ayah dan anak-anak pun terjatuh dengan si adik yang tak sengaja memanggil bapak kepada si ayah, sehingga Bibi yang melihat hal itu pun langsung mereka semua dengan ponsel dan mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada tuan dan nyonya. 아주머니, 진정하세요. 가까이 오지 마. 안 그러면 전송 버튼 눌러버린다. Alhasil, keluarga Kim pun tak bisa berbuat apa-apa ketika Bibi dan suaminya naik ke atas dan menunggu kepulangan tuan dan nyonya sambil mengancam akan mengirimkan video tersebut. Di mana saat mereka berdua sedang lengah, keluarga Kim pun langsung bergerak dengan cepat dan... Tepat saat keluarga Kim sudah berhasil mendapatkan ponselnya, muncullah panggilan telepon dari si nyonya yang sedang dalam perjalanan pulang setelah acara berkemah mereka dibatalkan, di mana si ibu diminta untuk segera masuk masak mie untuk menyambut kepulangannya, sementara yang lain harus segera membereskan Bibi dan suaminya agar tidak ketahuan. Dengan cepat mereka semua pun melakukan tugasnya masing-masing. Kakak dan adik membereskan ruang keluarga yang berantakan, sementara si ayah mengurus Bibi dan suaminya untuk diikat di dalam bunker. Yang tepat saat tuan dan nyonya sudah sampai di dalam rumah, Bibi yang sempat akan lari keluar pun langsung ditendang oleh si ibu hingga membuat kepalanya terbentur tembok. Disinilah si ayah melihat suatu fakta menarik tentang suami si Bibi yang bernama kita panggil saja Samsul, yang ternyata setiap malam selama 4 tahun ini ia rutin menyalakan lampu tangga saat tuan baru pulang kerja. Mereka mengira itu adalah lampu otomatis, padahal Samsul selalu menyalakannya secara manual sesuai langkah kaki yang ia dengar. Dan ia juga tidak lupa selalu mengucapkan rasa terima kasih dalam bentuk sandi Morse atau kode Morse yang sempat kita pelajari di pramuka. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya telah ikut tinggal di bawah tuan rumah dan tuan dan nyonya. Setelah semuanya aman, ayah pun keluar secara perlahan, termasuk si kakak juga ikut keluar tepat saat Yuli pergi ke dapur untuk makan. Namun karena si bocil Dasung ingin main kemah-kemahan di halaman belakang rumah, ayah dan kakak pun terpaksa ikutan sembunyi di bawah meja bersama dengan si adik yang lebih dulu ada di sana. Karena si bocil Dasung kekeh ingin tidur di dalam tenda, tuan dan nyonya pun terpaksa tidur di atas sofa sambil mengawasi Dasung dari dalam rumah, sehingga ayah, kakak, dan adik pun tak bisa pergi kemana-mana kecuali diam di sana sampai tuan dan nyonya pergi dari ruang keluarga. Disinilah si ayah mendengar perkataan yang tak menyenangkan keluar dari mulut tuan dan nyonya ketika mereka membicarakan tentang sosok si ayah yang memiliki aroma tubuh yang sangat bau dan kumuh. Seperti orang miskin yang melarat, mereka tidak pernah menegur si ayah karena takut tersinggung. Tapi justru si ayah malah lebih merasa sangat sakit hati dengan perkataan keduanya yang terkesan mengejek dan menginjak-injak harga dirinya. Saat tuan dan nyonya sudah tidur lelap itulah ayah dan anak-anak pun langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut. Selama 1 jam mereka berjalan kaki menuju ke rumah kontrakan yang setibanya di sana, sungguh terkejutnya mereka bertiga saat air sudah menenggelamkan tempat tinggal mereka selama ini akibat hujan deras yang sedang melanda. Saat sedang menyelamatkan barang-barang itulah si kakak menemukan batu keberuntungannya mengambang di air. Entah batu apa itu, si kakak pun memutuskan untuk membawanya.
Mereka bertiga pun terpaksa harus tidur di pengungsian. Di situ mereka terus berpikir tentang bagaimana caranya membungkam mulut si Bibi dan suaminya yang sudah terlanjur tahu tentang penipuan yang mereka lakukan terhadap keluarga Tuan dan Nyonya. Yang setelah beberapa menit ngahuleng, si ayah pun memilih untuk pasrah mengikuti alur ceritanya saja. 소리야. 얘가 자꾸 날 따라와. Keesokan paginya, Nyonya berencana mengadakan pesta dadakan untuk menghibur Dasong sebagai ganti atas liburan mereka yang dibatalkan. Si adik pun diundang Nyonya untuk hadir di pesta, pun sama dengan si kakak yang diundang oleh Yuli untuk hadir juga. Di mana si ayah sendiri nampak sedang menemani Nyonya belanja di mall. Yang tepat saat dalam perjalanan pulang, kita akan melihat Nyonya sempat menutup hidung berkali-kali karena bau badan si ayah, yang hal itu tentu saja membuat si ayah semakin merasa tersinggung dan tidak lagi respect seperti awal pertama kerja bersama mereka. 그러니까. 그리고 선물은 맞다. 자기 미니 쿠퍼니까 그냥 우리 타고 왔. Siang harinya saat para tamu undangan sudah datang, Tuan pun meminta si ayah untuk membantunya memberi kejutan dengan berakting seperti suku Indian, di mana si ayah yang sudah kehilangan respect terhadap keluarga kaya ini pun sempat mengungkapkan penolakannya. Namun Tuan langsung menyinggung perihal gajinya sebagai supir yang mencakup tugas ini meskipun itu di luar dari pekerjaannya. Sementara yang lain sedang sibuk dalam pesta, si kakak terlihat sedang bersama Yuli di kamarnya. Ia pun mulai terbesit pikiran akan keluarganya yang akan kehilangan pekerjaan di rumah ini apabila Bibi dan suaminya sampai keluar dan buka mulut. Sehingga si kakak pun nekat mengambil keputusan sendiri dengan mengeluarkan batu keberuntungannya dari dalam tas dan meminta izin kepada Yuli untuk pergi sebentar ke belakang. Dan ya, si kakak bermaksud untuk menghabisi nyawa Bibi dan suaminya. Namun saat akan menuruni tangga, ia tak sengaja menjatuhkan batu tersebut. Yang ketika si kakak akan mengambilnya, tiba-tiba ya, Samsul pun menghantam kepala si kakak sampai tak sadarkan diri. Lantas ia pun naik ke atas dengan sebilah pisau dapur untuk membalas dendam kepada keluarga Kim atas kematian si Bibi, istri tercintanya. Karena yang Samsul lihat pertama kali adalah si adik, ia pun segera nyerenteng menikamnya dan mengakibatkan si bocil Dasong yang ada di belakangnya pingsan seketika. Melihat putrinya tumbang, si ibu pun segera menahan Samsul hingga terjatuh tepat di atas kunci mobil milik si Tuan, di mana si ibu berhasil menghabisi Samsul menggunakan tusukan besi sate. Sementara yang lain, alih-alih menolong si adik atau setidaknya menghentikan aksi Samsul, semua orang justru malah menghindar ketakutan, termasuk Tuan dan Nyonya yang justru lebih mengutamakan si bocil yang hanya pingsan ketimbang si adik yang mengalami pendarahan. Di mana saat Tuan sedang mengambil kunci di bawah tubuh Samsul, ia pun secara refleks menutup hidungnya akibat bau badan si Samsul yang sudah berbulan-bulan tidak mandi. Sehingga momen itu kembali mengingatkan si ayah tentang sakit hatinya yang sedari kemarin ia pendam, hingga memutuskan untuk menikam si ayah dan kabur meninggalkan rumah tersebut. Beberapa waktu berlalu setelah insiden itu, si kakak akhirnya pulih dari koma dengan gegar otak yang menyebabkannya terus tertawa dan tersenyum tak terkendali. Sempat dipenjara bersama sang ibu selama beberapa bulan atas kasus penipuan dan pemalsuan, keduanya akhirnya dibebaskan dan langsung mendatangi tempat penyimpanan abu si adik yang sudah dikremasi yang mati pada insiden waktu itu. 저는 계속 웃었습니다. Kakak dan ibu pun kembali ke kontrakan mereka dengan keberadaan si ayah yang masih belum diketahui. Yang tepat saat musim dingin sedang berlangsung, si kakak pun iseng mendaki bukit untuk melihat rumah mewah itu dari atas dan terlihat ada keluarga baru yang sudah menempatinya. Namun yang paling mengejutkan adalah si kakak tak sengaja melihat lampu berkedip seperti kode Morse pramuka yang ternyata
Kode Morse itu ternyata adalah berasal dari si ayah yang masih hidup bersembunyi di dalam bunker. Rupanya waktu itu si ayah tidak benar-benar kabur keluar, melainkan masuk ke dalam bunker melalui garasi yang terbuka. Selama berhari-hari setelah insiden itu, si ayah harus kelaparan karena rumah ini dijadikan tempat kejadian perkara. Namun karena agen perumahannya sangat pintar mencari pelanggan, rumah ini pun langsung laku dibeli oleh penghuni baru, sehingga si ayah bisa keluar saat larut malam untuk mencuri makanan dari dalam kulkas. 학교에 다들 밖으로 나다니는 가족인데 라고 소세지랑 맥주만 먹는 건 아니던데. Disitulah si ayah melihat kertas panduan sandi Morse bekas milik si Samsul dan mulai menyusun kata untuk mengirim pesan setiap malam, berharap si kakak menyadari kedipan lampu tersebut. 눌러서 보내다 보면 언젠가는 Setelah mengetahui ayahnya baik-baik saja, si kakak pun bertekad untuk bekerja dan mencari uang sebanyak mungkin hingga cukup untuk membeli rumah tersebut dan bisa mengeluarkan ayah dari dalam bunker. 취직, 결혼. 안에 들어가 보시면 아시겠지만 Dan ya, yang barusan itu tidak lebih dari hanya bayangan si kakak saja. Faktanya, ia masih harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan hal tersebut. 그날이 올 때까지 건강하세요. Tamat, ending yang cukup membenalukan. Banyak pesan moral dan tersembunyi di dalam film ini, tetapi karena durasinya terbatas dan kasihan juga editor harus mengedit video selama lebih dari 20 menit, maka saya sarankan untuk Anda para rebahaners cari penjelasannya di channel lain yang memang sudah banyak membahas tentang detail-detail penting yang mungkin terlewatkan di sini. Terima kasih. Saya John mewakili jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sesuai saran dari seteman yang menjelaskan tentang orang-orang kaya yang tidak peduli. Sesuai saran dari seteman yang menjelaskan tentang orang-orang kaya yang tidak terlalu peduli atau tidak terlalu monyong tuh. Keesokan malamnya ketika baru pulang dari kantor, si tuan pun curhat kepada si ayah tentang istrinya yang baru saja